Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel aku ya, di channel 300 TV. Sekarang aku mau sharing pengalaman hamil pertama aku ya, yang divonis BO loh bun. Jadi dulu aku pernah yang namanya ngerasain hamil anak pertama divonis BO. Jadi aku ceritain dari awal ya mam. Jadi ceritanya aku nikah itu bulan Februari tanggal 27. Terakhir menstruasi atau HPHT itu tanggal 15 Februari. Terus tanggal 15 Maret harusnya aku kan sudah mens ya. Ternyata tanggal 15 Maret aku belum mens. Aku udah kegeeran kan. Wah, jangan-jangan aku hamil. Tapi masa iya sih aku nikah baru 1 bulan udah langsung jadi gitu kan. Terus aku mikir lagi, apa emang aku yang cepet yang subur, karena emang aku akuin aku promil ya, aku minum susu persiapan hamil, aku udah minum asam folat itu dari jauh-jauh hari sebelum nikah kan. Nah aku iseng nih, aku beli test pack tanggal 16 Maretnya, aku beli test pack tapi hasilnya negatif, nggak ada garis-garis samar apapun, nggak ada sama sekali. Terus aku mikir, kok bisa ya negatif sementara aku belum mens? Karena aku tahu banget aku tuh kalau misalnya mens tepat, nggak pernah mundur atau nggak pernah maju. Jadi aku kayak ngerasa, aduh kok bisa sih negatif. Akhirnya aku mutusin beli test pack itu 1 minggu kemudian. Jadi kan pas aku pulang kerja aku mampir ke minimarket buat beli test pack. Besok paginya aku test pack, alhamdulillah garisnya 2, cuma yang satu masih samar. Nah kayak gini nih mams, aku langsung dong laporan sama suami aku. Aku bilang, Pih, ini aku kayaknya hamil deh. Kata dia, ya udah, gimana kalau misalnya kita ke dokter aja biar biar dikasih vitamin atau apa gitu kan. Akhirnya kita ke dokter itu bulan Maret tanggal 23. Aku ke dokter dan aku kaget banget karena harusnya itu kan aku sudah 4 minggu kan ya mam ya. Di sini cuma ada penebalan dinding rahim doang mam. Kata dokternya, ibu ini belum ada tanda-tanda hamil. Memang ini ada penebalan dinding rahim, cuma penebalan dinding rahim itu ada 2 kemungkinan, antara yang pertama mau menstruasi atau yang kedua mau hamil, kata dia gitu. Jadi ibu tetap saya kasih vitamin, suruh kontrol 2 minggu lagi ya, kata dia gitu. Kalau misalnya ibu belum haid, ibu berarti hamil, kata dia gitu. Terus udah dong aku pulang, aku mikir, aduh semoga aja hamil beneran ya, karena emang anak pertama kan. Aku arep-arep banget. Terus akhirnya aku nggak balik lagi terus ke dokter itu karena aku pikir ya penjelasannya gimana ya, kurang memuaskan. Dari tanggal 23 ke tanggal 9 itu kan 2 mingguan ya. 2 minggu kemudian aku balik lagi tanggal 2 April. Tanggal 2 April aku balik lagi ke dokter yang berbeda. Dokternya bilang, iya bu, ini kayaknya pengen hamil karena ada kantong rahimnya, tapi kantong rahimnya kok masih samar ya. Padahal ini di sini udah 5 minggu 6 hari. Ini aku kasih tahu. Ini dia kantongnya. Ini ya. Sementara kalau udah 5 minggu itu biasanya kata dokternya itu udah kelihatan janin dan kantongnya tuh udah hitam pekat. Nah ini kantongku masih samar banget. Padahal harusnya udah ada janin kan, karena sudah 5 minggu 6 hari. Aku nggak puas lagi nih sama dokter yang ini. Aku mutusin buat cari dokter lain 1 minggu kemudian. Dokter yang lain 1 minggu kemudian, itu kan berarti usia kandungan aku udah 7 minggu ya, ada 7 weeks. Hasilnya ini, alhamdulillah udah kelihatan kantongnya. Udah jelas kantongnya ya mam. Ini kayak gini. Cuma ada cumanya lagi. Dokter itu bilang, kok 7 minggu baru kayak gini ya, kata dia gitu. Kenapa belum kelihatan janin? Saya ragu, kata dia gitu.
kayaknya kamu BO deh, atau black ovum, atau bisa dibilang hamil kosong. Jadi cuma ada kantongnya aja, nggak ada janinnya nih. Terus dokter itu bilang 2 minggu lagi kamu balik ya, kata dia gitu. Kalau dalam 2 minggu itu masih belum kelihatan janin, mau nggak mau kita harus kuret, kata dia gitu. Waduh, aku mikir kayak gimana rasanya kuret ya. Aku mikir, duh mudah-mudahan jangan sampai BO, jangan sampai BO. Aku akhirnya balik ke dokter yang berbeda. Jadi ini tiga USG, 3 dokter yang berbeda, dan aku balik lagi ke dokter yang berbeda. Jadi udah 4 dokter ya. 1 bulan kemudian aku balik lagi ke dokter yang berbeda dan rumah sakitnya beda juga. Aku diperiksa kan di ruangan itu. Kata dokter, Bu, alhamdulillah, itu kan usia 12 minggu kalau nggak salah, apa 9 minggu ya, aku lupa. Bu, alhamdulillah ini udah kelihatan janinnya, kata dia gitu. Sehat ya Bu, katanya. Udah ada detak jantungnya. Nah, ini dia, lihat nih Mams, lucu ya. Udah kelihatan kakinya. Ya Allah, aku di situ kayak terharu banget ya. Alhamdulillah, doa aku selama ini dikabulin kan. Aku berharap banget jangan sampai BO, jangan sampai kuret. Pas dokter bilang kayak gitu tuh kayak aku tuh kayak ngerasa beban yang aku pikul selama ini nih udah kayak blast, udah hilang gitu aja, karena udah kelihatan janinnya. Cuma emang manusia itu suka cepat ngerasa puas ya. Jadi kayak aku udah ngerasa kandungan aku baik-baik aja, oke, aku balik kerja lagi, aku lembur apa segala macem. Di bulan ketiga aku nge-flag. Pas aku lagi pipis, aku lihat CD-ku kan, ternyata ada flagnya itu nggak merah ya, jadi kayak warna coklat gitu. Aku balik lagi ke dokter kan, kata dokter, aku kecapean, aku disuruh bed rest, aku nggak boleh capek, nggak boleh turun dari tempat tidur, aku tuh cuma boleh tidur, makan juga harus di kasur. Turun kasur itu cuma pengen kamar mandi sama pengen ambil makan aja. Selebihnya aku tidur ya sepanjang waktu. Sholat pun aku juga tidur, sembari tidur. Jadi aku dikasih resep penguat kandungan buat 5 hari, sehari minum 2 kali. Jadi selama 5 hari itu kalau misalnya aku udah berhenti flag, udah aku nggak usah balik lagi ke rumah sakit. Tapi kalau dalam 5 hari udah minum obat penguat kandungan, aku masih flag juga, aku harus balik lagi ke rumah sakit. Dan alhamdulillah flag aku berhenti. Akhirnya aku mutusin buat resign karena aku mikir aku mau fokus di kehamilan aku dulu lah. Akhirnya aku resign, aku jaga bener-bener kandungan aku minum susu, aku minum vitamin, aku nggak ngelakuin kerja berat ya. Dan alhamdulillah aku ngelahirin bayi yang amat sangat sehat. Aku tuh jadi mikir, seandainya dulu aku percaya kata dokter yang sebelumnya aku BO dan dikuret, aduh gimana ya nasibnya. Terus di kehamilan 12 minggu lebih 5 hari aku kontrol lagi, dan alhamdulillah dokter bilang udah ada batok kepalanya, udah ada tulang belakang. Terus pas aku lihat di layar USG-nya itu dia lagi gerak-gerak, lucu banget, alhamdulillah. Nih, kayak gini nih. Nah, tau nggak? Saking aku kayak kelamaan banget nunggu 1 bulan buat kontrol, aku sampai beli alat buat deteksi dengerin detak jantung janin, namanya Doppler. Terus aku rutin kontrol setiap 4 minggu sekali. Ini aku share ya USG yang ke 21 minggu dan 16 minggunya. Jadi sebaiknya sih saran aku buat moms yang baru hamil pertama dan divonis BO kayak aku, sebaiknya cari dokter lain ya buat tahu ini bener nggak sih kalau kita tuh BO, buat tahu kayak gitu. Terus yang kedua, kita jangan stres kalau kita divonis BO, karena kalau kita stres masalah banget deh buat kandungan kita. Yang ketiga, kita tetap terus
doa ya, jangan sampai putus doa. Kita yakinlah Allah ngasih rezeki ke kita karena dia percaya sama kita. Dan kalau seandainya emang bukan rezekinya, ya kita juga harus ikhlas. Terus yang keempat, seandainya Mams udah cari second opinion, hasilnya tetap BO, Mams coba minta di USG dari bawah, namanya transvaginal. Aku salah, waktu itu aku USG dari perut aja, yang dokter bilang BO itu, nggak kepikiran buat USG kesana karena kan emang baru hamil pertama kali kan, nggak tahu tentang per USG-an gitulah, nggak tahu. Jadi buat Mams yang lagi menanti garis 2 dan yang sudah garis 2 tapi pengalamannya sama kayak aku divonis BO, tetap sabar, tetap ikhtiar, tetap cari second opinion yang lain ya. Semoga sharing aku ini bermanfaat buat kalian. Terus aku juga mau kasih tahu, bayi aku yang divonis BO itu ternyata jadi bayi yang sehat. Ininya tangannya pada kayak roti sobek, ya Allah, lucu banget. Lucu banget kan ya Mams? Makasih, bye-bye.